Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kesempatan umur yang panjang, sehingga pada tahun ini kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan penuh kesehatan dan juga kekuatan lahir dan batin. Salawat dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Pemirsa yang terhormat dan dirahmati Allah, bulan puasa seringkali dimaknai sebagai bulan filantropi, yaitu bulannya orang memberikan sedekah, beramal, dan juga mengeluarkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan dan kemaslahatan umat. Karena itu, pada bulan ini hampir semua lembaga filantropi Islam, baik itu lembaga zakat, wakaf, sedekah, atau infak, mereka akan panen terhadap sedekah dari Bapak Ibu semua. Karena itu zakat maupun sedekah dan juga infak dan pemberian yang lainnya di dalam ajaran agama Islam merupakan sesuatu pengeluaran yang sangat dianjurkan. Terkhusus untuk zakat, ini merupakan bagian dari rukun Islam, sehingga apabila seseorang yang sudah mengatakan dirinya Islam namun dia tidak mengeluarkan zakat, maka dia tidak sempurna, atau bisa dikatakan dia Islamnya diragukan. Karena berarti dia bangunan atas Islam, yang rukun Islam yang kelima itu belum terbangun. Sehingga semua umat Islam itu wajib mengeluarkan zakat. Namun demikian, kalau kita bicara tentang zakat, itu memiliki makna teologis, makna ekonomis, dan juga makna politik. Zakat dimaknai sebagai makna teologis karena ini merupakan bagian dari ketentuan ajaran agama yang Allah sendiri sudah memerintahkan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya zakat itu merupakan suatu perintah yang harus diambil kepada orang-orang yang memiliki kemampuan. Tu'khadhu min aghniyaihim, yaitu diambil dari orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih atau orang-orang kaya. Yang kedua, zakat memiliki dimensi ekonomis. Karena zakat di dalam kajian ekonomi merupakan suatu sarana untuk memutar ekonomi, yang kita kenal sebagai distribusi pendapatan. Semakin banyak orang mengeluarkan zakat, maka semakin banyak orang yang terentaskan dari kemiskinan. Semakin banyak orang memberi zakat kepada orang lain, maka akan semakin banyak orang yang kemampuan daya belinya naik. Sehingga ketika semakin banyak orang yang daya belinya naik, maka permintaan terhadap ekonomi itu akan semakin besar dan produksi akan meningkat. Kebutuhan akan bahan baku meningkat, kebutuhan akan tenaga produksi meningkat, sehingga lapangan kerja menjadi terbuka. Inilah suatu sinyal yang disebutkan dalam Al-Quran, kaila dulatam bainal aghniya. Zakat itu dipungut supaya harta itu tidak hanya berkisar di dalam orang-orang kaya saja, sehingga ketika dia disebar, diberikan kepada orang yang membutuhkan, maka roda ekonomi itu berjalan. Yang ketiga, zakat memiliki ini makna politis, dalam arti bahwa zakat ini tidak sekedar urusan pribadi individu-individu, namun zakat merupakan urusan agama, urusan bangsa. Kenapa? Kalau kita melihat konteks sejarah, Nabi meletakkan zakat sebagai bagian dari fundamen sumber pendapatan negara. Sekarang pun kita melihat negara dalam kondisi yang sangat membutuhkan untuk dukungan dari masyarakat warga negaranya. Sebagai warga negara muslim, maka dukungan kita bisa melalui zakat sebagai sumber pendapatan negara. Sehingga dengan demikian
negara semakin kuat, bangsa semakin sejahtera, karena kita sebagai umat Islam ikut andil dalam mengembangkan dan membangun negara melalui zakat yang kita berikan. Karena itu, para pemirsa, Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat, ketika kita mengeluarkan zakat, pada saat yang sama kita itu sedang menjalankan agama, berperan di dalam pengembangan ekonomi, sekaligus mempertahankan negara dan bangsa yang kita cintai ini. Semoga bermanfaat ceramah singkat ini dan berguna bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.